Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalim Gus dari Cikarang, Kabupaten Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, kadang pemikiran tasawuf ini banyak dikambing hitamkan masalah hulul wal itihad yang pernah dikatakan banyak orang-orang pintar yang mengatakan menyatunya Tuhan dengan hambanya yang dikatakan paham hulul wal itihad. Gus, ini gimana tentang paham ini Gus? Mohon penjelasannya agar semua tahu gitu Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Amin Jalal dari Grobogan, Jawa Tengah. Begini Gus, yang ini saya sampaikan. Agak dikeraskan Bapak. Begini Gus, yang ingin saya sampaikan. Kita datang di sini belajar ilmu tauhid tingkat tinggi, bukan hanya sebagai syariat maupun thariqah, tapi sudah tingkat hakikat bahkan ma'rifat. Keinginan kita dalam mengikuti pengajian ini agar bisa liqo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada syarat-syarat liqo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adanya mahabbah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya mahabbah dan takarub, rasa-rasanya kok tidak mungkin seperti saya sekarang ini. Karena ada cinta kepada Gus Mukhlason, maka saya datang sini untuk mengikuti pengajian. Demikian juga kalau kita ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada mahabbah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya begini Gus, jika seandainya dalam diri kita, khususnya saya ini, masih di dalam hati saya itu masih penuh dengan penyakit-penyakit hati atau kotoran-kotoran hati, atau masih senang berbuat maksiat, apakah mungkin saya bisa liqo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah adalah sir di atas sir. Untuk bertemu kepada Nabi Muhammad SAW yang sebangsa dengan kita, masih saya belum bisa bertemu walaupun dalam keadaan mimpi. Apakah mungkin saya bisa berliqo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama Gus. Adapun yang kedua, kita semua juga pernah belajar ilmu tauhid. Ada ilmu tauhid yang diajarkan Hasan Asy'ari Al-Maturidi, sifatnya menengah. Terus ada faham tauhid Mu'tazilah, ada tauhid yang diajarkan oleh Jabariyah. Dalam hal kita belajar ilmu asrar, Gus Mukhlason tadi menyarankan supaya ilmu syariat dan thariqah itu ditinggalkan, karena kalau itu masih dipakai, kita tidak mungkin bisa liqo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bagaimana seharusnya kita sebagai orang Islam menggunakan dasar ilmu tauhid Hasan Al-Maturidi, Mu'tazilah atau Jabariyah. Demikian Gus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan terkait masalah liqo.
kepada Allah, apa mungkin posisi kami itu masih berlumuran maksiat? Itu pertanyaan yang mendasar. Padahal syarat di antara beberapa syarat liqa itu harus ada sifat atau rasa mahabbah, takarub kepada Allah, sedangkan kami masih bergelimpangan dengan maksiat. Sebelum kami jawab, kami terangkan dulu terkait masalah maksiat. Maksiat itu ada dua jenis. Pertama, maksiat yang berkenaan dengan jasmani. Yang kedua, maksiat yang berkenaan dengan rohani atau hati. Maksiat yang berkenaan jasmani ini sudah ditata di dalam hukum syariah. Saya tidak mengurai, jenengan wis paham. Tapi maksiat secara rohani ini khusus terkait masalah iman. Masalah iman. Kalau salah iman disebut kita bermaksiat, syirik pada Allah. Dan syirik itu ada dua macam, ada syirik jali dan syirik khafi. Kita tarik ke belakang, atas MUU Allah terhadap kita sebagai makhluk yang dijanji itu adalah ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Setelah perjanjian itu sudah selesai dan ditandatangani oleh Allah dan disestempel, stempel gede sakndi. Akhirnya wanafakhtu, dan kutiupkan roh iku ke jasad. Berarti roh iki duweni pekerjaan bimbing jasad. Bagaimana mungkin roh ini akan bisa bimbing jasad? Lah wong roh ini masih menjadi budaknya hawa nafsu. Nggak bisa. Akhirnya sampai kapanpun ruhaniyah kita itu akan maksiat pada Allah. Bentuk kita maksiat adalah beriman pada selain Allah dalam segi aspek apapun. Contoh, ini ada syirik jali, syirik khafi. Jenengan ini oleh karena memakai cincin, berhubung cincin dulu itu dikasih asma, berarti ada khodami. Ngerti nggih? Oke. Nabi Musa mukul wong langsung matek. Mboten semaput. Matek Nabi Musa. Khodami. Akhirnya kita mempunyai iman, matinya orang itu karena ada khodam di sini kami pukul. Iki syirik jali. Jelas. Lah terus apa bedanya ambek linggis sing senden ning omah? Dikawin jojo. Juglang ya saged, pacul termasuk, arit juga termasuk. Zamane Pangeran Diponegoro duwe keris isok mlaku dhewe, berjalan sendiri. Sama. Tapi syirik khafi ini tidak pernah diterangkan dan dijabarkan di tengah-tengah umat Islam, khususnya yang ada di syariah. Ataupun di tengah-tengah umat manusia. Syirik khafi apa? Di dalam diri kita ada satu pengakuan kalau saya yang melakukan segala hal apapun itu sudah syirik khafi. Inilah maksiat. Lah, perbuatan ruhaniyah
maksiat itu nggak ada kaitannya dengan perbuatan maksiat secara jasmania. Artinya apa, Pak? Apa yang berlaku dalam jasmania? Maksiat itu secara syar'i itu tidak bisa menghalangi ruhaniyahmu untuk tidak wusul. Mboten. Sik bingung. Ngeten, Pak. Buka mungkin di dalam makalah berapa di dalam hikam. Ono wong laku maksiat dohir merasa asor. Justru dheweke iso usul nang Allah. Daripada orang yang melakukan taat secara syariat merasa luwih apik katimbang wong liya, ini gak iso usul nang Gusti. Niki wonten hubungane ambek aqaid 50 tadi, Pak. Wis jelas-jelas itu sifat wajib Allah manusia. Sudah tahu ini sifat wajibnya Allah mulai wujud sampai mutakaliman. Lah kok di situ kita sebagai manusia tidak memiliki sifat wajib kita akoni. Padahal sifat manusia itu adalah sifat kebalikan dari sifat wajibnya Allah. Kalau Allah wujud, lawane wujud, Adam itu menjadi sifat wajib kita sebagai manusia. Dibalik, Pak. Kewujudane Allah iku gaib, kewujudane awak dhewe iku nyata. Uripe Allah iku gaib, uripe awak dhewe nyata. Ya wis. Akhirnya nggih kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah yang kusebut sebagai takabur. Lah, takabur sifat inilah yang menjadikan diri kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Atas pertanyaan jenengan, apabila sampean iki masih bergelumuran dosa maksiat secara syariat, mohon maaf. Manakala, nah iki, hati jenengan bisa melepaskan keakuan makhluk, saya pastikan bisa. Tapi bukan berarti oleh ngono maksiat ae terus. Bukan begitu maksud saya. Anda dijatuhkan dohir maksiat pada Allah secara jasmania, secara syariat itu ya Anda tidak akan pernah bisa mengatakan ini dari Allah jikalau hatimu tidak ma'rifat Allah. Nggak bisa. Pasti mengatakan nafsu. Anda pun tidak akan pernah bisa mengatakan jenengan taat ketika taat itu datangnya dari Allah. Mesti datangnya dari diri kita. Ada istilah ikhtiar usaha. Ini ada kaitannya dengan itu. Kita nanti diurai nafsu di situ. Bapak Ibu, ayo dilihat dua syarat bisa bertemu Tuhan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, kalimah yang terakhir itu berbunyi gini: untuk menciptakan dalam dirimu menumbuhkan rasa rindu kepada Allah, rasa takarub dan rindu untuk bertemu pada Allah karena satu, dirimu itu falyamal amalan solihan. Kita tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan yang bagus secara ruhaniyah manakala jenengan ini, mohon maaf, tidak ada di dalam hati keinginan bertemu Allah. Anda tidak akan pernah dalam hati muncul keinginan bertemu Allah manakala Anda tidak mau menerima dinu tauhid. Ini prosesnya. Anda tidak akan pernah menemukan keterangan tentang dinul tauhid manakala Anda tidak dipertemukan Allah dengan guru akhirat.
Di situ pun prosesnya. Jadi gak mudah di dalam diri kita itu akan menumbuhkan rasa rindu, mahabbah terhadap Allah. Mboten saged. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba bisa, enggak. Mesti jenengan prosesnya akan dimasukkan Allah di dalam pemahaman tauhid la ilaha illa anta. Baru setelah Anda masuk tenggelam di dalam bahru tauhid itulah nanti Anda akan merasa bahwasanya Allah itu dekat, indah, jamal dan lain sebagainya. Tumbuhlah rasa rindu, tumbuhlah rasa ingin bertemu. Akhirnya Allah perintah falyamal amalan solihan. Ilmu yang sudah kuberikan padamu praktekkan dengan bentuk berkholwatlah dengan sistem penguncian dzikir sirul asrar. Ini Pak. Setelah itu jenengan asah terus. Ini yang kusebut sebagai su'aul basyirah. Jenengan asah terus zikir itu. Syarat yang ketiga, maka wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dengan sendirinya. Seiring berjalannya panjenengan zikir, dengan sendirinya selain Allah di dalam dirimu itu akan sirna. Ini syirik iki. Detik-detik iku akan hilang bersamaan dengan lampu makrifat, cahaya makrifat di dalam hati jenengan itu dinyalakan Allah. Sama dengan logikanya kita malam hari ini. Ketika lampu ini meninggal, mati, gelaplah. Ketika detik-detik menyala, maka sirnalah saat itu kegelapan. Seperti itu. Makanya sudah jelas wala yusyrik. Jangan kau melakukan persekutuan atau menyekutukan Allah dengan yang lain saat kau ini beraktivitas. Pun benar. Barulah di situ yang disebut pertemuan akan terjadi. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita dalam rangka untuk makrifat pada Allah mengikuti sistem Mu'tazilah atau situ ya memang Jabariyah ya, Jabariyah atau Mu'tazilah. Memang di situ agaknya sistemnya itu berbeda, Pak. Ada yang memakai Mu'tazilah itu Jabariyah atau Mu'tazilah yang harus meninggalkan hukum syariat. Apa itu Jabariyah ya? Jabariyah atau Mu'tazilah? Pokoknya di antara dua itu. Yang satunya masih tetap syariat itu gak ditinggalkan. Jenengan kali kula nek ngaji sing cerdas. Sampeyan tangkep guru-guru kita maksudnya bagaimana meninggalkan itu. Sebetulnya dua sistem itu nggak ada yang salah menurut saya. Yang dikatakan meninggalkan syariat itu keakuan dirimu. Yang melakukan itu loh Pak. Paham ya? Terlepas daripada itu kecuali kita diletakkan Allah di khos. Ini maklum. Maklum Pak. Lah musuh wong gendeng kok hukumi piye? Mboten saged toh? Ngeten lho Pak. Kemarin sudah saya jelaskan. Ketika jenengan iki sudah memegang sirul asrar dan tahu cara memfungsikan dan melaksanakan, maka ketika syu'aul basyirah menuju ainul basyirah, disinilah ada satu kejadian yang nyun sewu menggetarkan hatimu. Coron dunia langsung jogrok. Ibaratnya dunia langsung hancur. Kalau bahasa orang yang berkuliahan, kuliah ya.
spektakuler. Nah, Mbah gak ngerti apa sih spektakuler itu. Mengagetkan, Pak. Karena tidak pernah kita alami sebelumnya. Apa? Di situ jenengan itu ditarik oleh Allah, ruhaniyahmu itu dari mukhadharah langsung musyahadah atau mukasyafah ke musyahadah. Nah, ketika detik-detik di musyahadah itu loh spektakuler. Artinya mesti ruhaniyahmu itu diputuskan Allah dengan hubungan selain pasti putus. Jadi hatimu tidak akan teringat dengan apapun dan siapapun. Hati loh Pak ya. Kalau dijatuhkan di dalam khos otomatis sekalian saakale ikilah jenenge wong gendeng. Ditanyai dari mana son? Jawabe sapiku mana? Pitu. Wis gak nyambung wis. Gak nyambung. Lah Allah meletakkan jenengan dalam posisi khos ini urusannya Allah. Apakah 1 jam? Apakah 1 hari? Apakah 1 menit? Itu urusannya Allah. Sampai nggak bisa lapo-lapo. Jangan pernah Anda membantah. Jangan pernah ada reaksi Anda untuk melawan. Jangan. Estu jangan. Nyun sewu. Kula niki jenderal. Jenengan kopral. Sampai kesalahan. Apapun saenakku lah ngono ah. Menurut jenengan iku mang aku salah, sampean gak bisa membantah. Gak bisa. Menurut hati sampean gak cocok, sampean gak bisa membantah. Kalau sampean iku membantah, walaupun bantahan sampean miturut hukum itu benar, wis tah, iso-iso tak pecat. Lho nggih. Jenderal siji punya hak untuk mohon maaf melegalkan, mengangkat pangkat kopral, ndukuri kopral, iku apa ndukuri kopral? Sersan. Iso sersan 2000 ngangkat wong situk dadi jenderal. Saged? Mboten saged. Itulah hak prerogatif Allah. Wis kalau kita sudah duduk di dalam sirul asr, kita nggak bisa membantah, Pak. Sampai iku laksana seperti daun yang putus dari tangkai jatuh ke sungai. Lihat sungainya itu mengalir kemana? Ngalir ke utara, ya ikut aja. Babalah di sini dipangan gatul, dipangan gak usah sampai iku. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada bagaimana kok yo anakku, istriku nek aku gendeng, gak dipek wong nganggo. Lah, gak usah duwe pikiran sing seperti itu. Isinya kita itu sendika dawuh. Abot lho Pak. Abot. Katanya umumi ngomong gampang. Nek praktek wangel. Saiki tak wali. Olehmu angel iku sebebe mek titik oleh wis ngono ae. Asine ngoten. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Gampangnya perkara datang itu diawali dengan susah dulu. Yaiku sampai sering. Coba. Aku punya pistol, Pak. Nah iki. Nah, iki pistol ya. Jenengan tak gawani pistol. Tak suruh membidik dan menembak sasaran. Jikalau kau tidak pernah latihan, bisa? Gak bisa. Bingung sing ditarik pelatu ke iku mana? Gak tahu. Akhirnya gak bermanfaat. Beda dengan teman-teman saya di instansi TNI Polri. Sebelum dinyatakan ada SK, ada pendidikan dulu. Lah ngoten nggih.
diajar soal pendidikan. Pendidikan mistul, pendidikan nembak, pendidikan lari, pokoknya fisik. Tentang ilmu apa, tentang. Nah, berhubung jenengan tiap saat dan waktu belajar bedik, bisa jadi Anda menjadi sniper, apa? Sniper, penembak jitu, bisa jadi. Karena latihan. Nah dia sebelumnya itu sorok. Sama dengan kita. Ngomong gampang. Sampai oleh ngomong gampang masalahnya paham. Kok gak paham? Yo angel ngomong sampean. Lah saya kasih omong, Pak, kalau sudah masuk hakikat syariatnya tinggalkan. Lah bingung kok sampean? Gak paham masalahnya. Kok paham? Gini maksudnya. Syariat tetap jalan secara jasmani, ruhaniyahmu itu harus tinggalkan rasa keakuanmu diri yang melaku. Berarti sing nglakoni sapa, Pak? Lah, wis genah ngono kok. Jadi antara Mu'tazilah dengan Zabariyah sebetulnya podo beneri. Oleh saling menyalahkan sebab murid gak oleh gak paham. Gurune yo gak gelem jelasno koyok ngene mang. Wis cetha ah. Nek syariat sampean tinggal nyun sewu. Mangan iku syariat enggak? Sarengat. Yo jok mangan. Ngombe sarengat. Nama ngombe sarengat. Ya jok ngombe, Pak. Ngopi, ya jok ngopi. Lah terus, ya semeneng. Iku nek hakikat aja, makanya tak paham no, Mbak. Apa sih syariat itu? Ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh jasmani. Thariqah adalah nama sebuah aktivitas apapun. Itulah syariat thariqat. Sepanjang jenengan di dunia, ya sik tetep syariat iku ya digawe. Lha ngaten niki. Yang orang Nasrani syariatnya apa? Ya kuwi. Orang Islam syariatnya apa? Ya kuwi. Ya sudah. Kalau saya simpel mawon, tidak melihat Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, enggak. Apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, itu syariat. Kuwabe itu syariat. Jadikanlah syariat ini ke hakikat. Bisanya ke hakikat Anda harus nyun sewu. Kuncinya memegang sirul asad. Sebab dengan begitu Anda akan lepas keakuan dirimu. Baru semuanya yang beraf'al itu hanyalah Allah. Nah, ini wis. Iki makrifat wis. Anteng. Jelas nggih? Jadi menurut saya Jabariyah ambek Mu'tazilah itu dua sistem yang tujuannya muaranya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Dalam pemahaman umum sementara itu adalah di antara dua itu Jabariyah kalau nggak salah itu melepaskan perilaku syariat wong syariat. Kalau Anda melepaskan syariat ya ojo mangan, jangan ngombe, istrimu gemehno arek Jaya Baru sing durung duwe bo lah kan gak syariat wis. Ya ojo kelambenan, Pak, ya mudah wis gak syariat toh. Iki kalau kita ngomong syariat lo ya harus tinggalkan semuanya lah. Dengan bahasa politik isi dengan kulit. Lawang monyet ae kalau kayak gedang yang dipangan isinya bukan kulitnya. Masa sih kita bukan monyet kok dipangan sak kulite? Ngeten lho, Bos. Listrik iku ada min dan plus. Kau harus memakai komponen yang menetralkan antara keduanya. Ini kalau tidak bertemu keduanya, gak muncul makrifat. Piye carane komponenane? Itu tadi, Pak.
Sistem Rasulullah dijatuhkan terhadap kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Laku sira kabeh seperti apa kau melihat aku melakukan ini. Kalau sholat ya sholat, kalau lainnya yang lainnya. Apa artinya? Itulah hukum syariat. Jadi hakikat supaya bisa jenengan ada di dunia secara umum, tapi ruhaniyahmu sudah ada di akhirat, gitu loh maksud kula. Wis cetok nggih. Lah nyapa sampean ngenteni akhirat sok sing pada umume wong kiamat kubra kok kesawen. Lho akhirat lho wis saiki, Bos. Maksa klik niki lho, iya iki lho akhirat iku. Makanya Allah mengatakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku di mana, cedek. Akhirat ini cedek. Katakan fa inni qaribun, dekat. Kalau kurang percaya Muhammad, kau katakan, yaudah aku yang mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat daripada urat nadi. Wis nek urat nadimu iku dileboni driji loro, ilang sampean. Seret. Keturon sampean. Koyoke keturon. Tapi sakjroning keturon mecicil meci. Udah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi menurut saya baik Jabariyah maupun Mu'tazilah iku gak salah. Saya mengatakan gak salah karena substansinya, intinya, endingnya semua itu menuju ke akhirat. Lah proses perjalanan jalannya itu ada yang tinggalkan syariat, ada yang tidak tinggalkan syariat. Jenengan kalau tidak meninggalkan syariat secara ruhaniyah tetap mboten saged. Mboten saged. Ruhaniyah itu harus lepas, Pak. Secara jasmani silakan masih berlaku hukum syariat, tapi hukum hakikatmu itu ruhaniyahmu harus lepaskan keakuan dirimu yang melakukan. Berarti akan muncul keakuan Allah. Itulah imanul haq. Yang ku maksud adalah iman yang sudah benar. Kalau kannya Nabi dawuh, itulah iman yang sudah sampai di ihsan. Dengan keihsanan imanmu itulah nanti kau akan bisa makrifat pada Allah. Sebab ihsan itu merasa Allah itu dekat. Anda sudah masuk di dalam tauhid anta. Anta berarti kamu, Allah sudah dekat. Setelah itu anta ambe ana, anta dengan ana itu nanti hilang. Sudah tidak ada anta, tidak ada yang ada. Diamlah hatimu. Sudah. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, saya hanya mohon kasih tahu atas pemahaman saya sendiri dalam mengikuti penjelasan Gus tadi masalah kehidupan kita manusia seluruhnya di tengah-tengah alam kosong yang sejatinya adalah wujud Allah begitu. Saya punya pemahaman kurang lebih dari kehidupan ikan dalam laut. Segitu. Cuman tidak saya berartikan, tidak mengartikan kehidupan hitam. Ikan di laut. Ikan di laut. Oh, ya, ya. Saya punya pengertian dan pemahaman seakan-akan seperti halnya kehidupan ikan dalam laut. Cuman tak saya punya keyakinan alam kosong ini seperti air di laut, tidak. Cuman seakan-akan begitu Gus. Apakah salah kepahaman kita ini apa enggak? Kalau salah, mohon penjelasan yang lebih detail atas keridhaan Gus untuk memberi keterangan lebih detail. Kami ucapkan terima kasih. Sekian pertanyaan kami, permohonan kami. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah bila mana
sampean jenengan itu Allah kasih pemahaman seperti itu tentang kehidupan dunia dalam kekosongan ini, laksana ikan yang hidup di dalam laut. Kita lihat air laut itu asin. Siapa yang meminum tidak hilang dahaga, malah semakin dahaga, semakin haus. Semakin haus. Siapa yang haus jikalau minum air laut akan semakin haus. Kesenangan dunia itu tidak akan pernah selesai jikalau hati kita mensukai. Semakin kita meminum, mensukai dan memewahkan rohaniah kita terhadap kesenangan kehidupan dunia, tidak ada rasa puasnya. Nggak ada. Tapi di dalamnya juga ada Allah. Oleh karena kita tidak tahu, maka matilah hati ini. Dikatakan hati ini mati, hati tidak ada rasa kepuasan akan kesenangan, keindahan dunia. Itu bentuk dikatakan hati yang mati, memang seperti itu. Itu laksana kita meminum air lautan, air garam, tidak akan menghilangkan rasa haus, malah bertambah haus. Mungkin kalau babakan medis terkait air di lautan mengapa kok terasa asin, itu nanti dilihat di dalam surat Ar-Rahman. Ada kandungan apa, kandungan apa. Dan itu sangat manfaat bagi kita. Nanti akan bisa kita pisahkan antara garam dengan air, bisa dengan alat yang memang alat itu untuk memisahkan. Ada. Bapak Ibu, disitulah Allah untuk memperlihatkan kita laksana ikan hidup di air, untuk memperlihatkan mana di antara hati kita hati yang mati dengan hati yang hidup. Mana di antara golongan kita yang ingkar pada Allah dan iman pada Allah, ada di situ. Mana di antara golongan kita yang mengikuti jejak Rasulullah atau tidak, disitulah jawabannya nanti. Jadi nggih, leres Bapak Ibu, sudah benar. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Gus Mukhlasan, yang saya tanyakan tadi menerangkan selain agama Islam, hakikat atau thariqat, katanya Kristen agama lain itu juga bertemu Allah, dan kalau yang saya ketahui jurusannya Allah kan pasti bilangnya surga. Apakah orang Kristen itu juga nanti masuk surga? Begitu, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga itu makhluk apa bukan? Oke, makhluk ya. Pahala itu juga makhluk. Kalau boleh saya berkata, agama apapun kau, bendera apapun kau, jika di dalamnya ada pendidikan dinut tauhid dan betul-betul mengarahkan rohaniyahmu untuk mengesahkan Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Sebab miturut surat Al-Kahfi ayat 110,
itu Allah memakai firman-Nya bahasanya Rob. Wa mangkana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Berarti ayat ini tidak harus umat Islam. Tergantung kita mensarai, mentafsirkan Rabbahu itu kemana. Jelas umat Islam kalau mensarai, mengartikan, mentafsirkan Rabbahu itu ay Allah. Wis maklum. Tapi saya memakai Rabbahu itu terserah. Sesuai dengan agamamu masing-masing. Sesuai dengan kepercayaanmu masing-masing. Dan ini juga dilindungi undang-undang. Barang siapa yang hatinya ingin, ada keinginan untuk bertemu Allah. Iki gak sembarang orang loh ya. Hatinya ingin bertemu Allah. Mesti ono rasa rindu. Ono rasa yang rahasia dalam dirinya. Yang rasa rahasia rindu itu sementara tidak ada pada diri orang lain. Wajib di dalam agama itu mengajarkan tentang keesaan. Tinggal pertanyaannya gini Ibu, apakah selain agama Islam itu memang ada pendidikan, kerohaniahan tentang untuk mengesahkan Tuhan? Kalau tidak, mohon maaf. Kalau di Islam sudah jelas, ya. Tinggal pertanyaannya umat Islam mau enggak, loh gitu loh. Ternyata wa minhum man haqqat dolalah. Kebanyakan tidak. Justru wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan tidak percaya. Kalau dididik dengan ilmu tauhid, dinul haq, boro-boro percaya. Langsung dia itu menolak. Ini fakta loh Pak ya. Saya tidak menutupi keadaan sikon umat Islam sekarang seperti ini. Saya tidak membuka aib. Enggak. Atas dasar tesis yang kami lakukan, saya ungkap lewat medsos urusan umat ini terima atau tidak. Nggih, monggo kerso. Jikalau aku disalahkan, mohon maaf. Tapi yakinlah ini tidak ada satu kesalahan. Sebetulnya itu untuk mengetahui celah kita masing-masing. Sebetulnya di situ. Saya tidak akan menyebut inisial. Saya tidak akan menyebut instansi. Tidak. Umum. Secara umum. Walaupun di dalam agama Islam Bapak Ibu sudah jelas-jelas dididik tentang dinul haq atau dinul tauhid, kok kita sebagai umat Islam nggak mau untuk mengikutinya? Nggih, mohon maaf. Ya nggak ada kapling untuk bahasa syariat. Bahasa hakikatnya kita tidak akan bisa bertemu Allah. Nggak akan pernah bisa bertemu Allah. Karena apa? Karena kau berpedoman keyakinan pertemuanmu itu setelah kematian. Udah kalau begitu ngenen ya. Nek pancen pertemuan terhadap Allah itu terjadinya setelah kematian. Tolong sampean angen-angen. Surat Al-Isra ayat 72. Monggo sampean resapi dengan hati yang tidak marah-marah.
Sampeyan resapi bener. Sing sapa wonge barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, kemudian dia meninggal, maka di akhirat pun juga buta itu gelap pada Allah, nggak ketemu. Udah resapono lah. Yes, gara-gara ini Pak, ayat ini saya sampaikan ada 3 tokoh yang beat dan Masya Allah. Yes, karena anugerah Allah itu semuanya. Bukan karena saya, enggak. Semua datangnya dari Allah untuk membuka hati beliau-beliau itu. Nggih, mohon maaf. Jadi apapun agama Anda, tatkala di dalam agama Anda mendidik dan mengarahkan ruhaniamu tentang ilmu keesaan, tak jamin dialah nanti yang akan mendapatkan kapling surga. Sekalipun kita umat Islam, tiap saat dan waktu yang katanya kita itu patuh dengan hukum syariah, tapi kita menolak datangnya hukum kebenaran, hukum hakikat. Miturut pandang hakikat, Anda tidak akan bisa bertemu Allah. Enggak. Berarti Allah itu di dunia ini bisa Anda temui. Dan itu diwajibkan bagi jenengan. Qad khasiral ladina kadzabu bi liqa'illah. Ingatlah, sungguh sengsaralah kita ketika saat di dunia ini mendustakan alias tidak mau bertemu terhadap Allah. Ya sudah. Pada umumnya di pelajaran kita di syariat lewat Al-Quran itu mesti kalau masalah bertemu pada Allah setelah kematian. Nggih, mbok menawi barangkali Anda terima. Sekarang tak bicara. Kuncinya tadi kematian. Sebetulnya di dunia itu bukan kematian yang kau anggap. Kematian keakuan dirimu yang disebut nafsu itulah sebagai penghalang kau tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Muncul keakuan kita sebagai makhluk itulah sebagai penghalang, makanya harus dimatikan. Kalau Anda di dunia ini belum bisa mematikan atau belum terjadi hal yang seperti ini sampai mati pun kau tidak akan bisa bertemu Allah. Berarti connect dengan ayat 72 surat Al-Isra tadi. Ya sudah. Saya tidak ada hak untuk memaksa diri Anda untuk percaya, tidak. Sebab inni lakum minhu nadhirum mubin. Persoalan fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Status saya inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya memperingatkan aja. Saya hanya dijadikan Allah sebagai mohon maaf, bukan panjang tangan Allah. Allah itu tangannya gak panjang. Nek panjang lah nyolongan lah ngono. Aslinya itu Allah tidak berbendahara dengan apapun. Berhubung umat ini sik ngejoki hukum syariat wis cek gak tabrakan gini. Allah jadikan saya sebagai alat untuk menyampaikan pada diri Anda. Tapi jangan terus sampai keimanannya ada di sini. Ini masih ada 2. Sebab ayatnya yang lain Allah katakan ketika Allah berlaku apapun tanpa minta bantuan pada siapapun. Tanpa mengganggu lantaran. Allah nggak pernah berlantar. Allah sendiri. Ketika sampai tahu Allah sendiri, jenengan iki sudah kefanaan makhluk. Iya tiba sing ngaji Gusti Allah sing diulang. Sing diulang Allah. Ya ampun wis jan penak nek ngeten iki. Mangan ya tenang, gak mangan ya tenang. Wis. Allah ya Karim. Jadi Bu,
bisa masuk surga dengan catatan waktu di dunia sudah diajarkan tentang ilmu ketuhanan, artinya ilmu yang mengesahkan rohaniyahmu pada Tuhan. Kalau iya pasti masuk. Nggih, ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalim Gus dari Cikarang, Kabupaten Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, kadang pemikiran tasawuf ini banyak dikambing hitamkan masalah hulul wal itihad yang pernah dikatakan banyak orang-orang pintar yang mengatakan menyatunya Tuhan dengan hambanya yang dikatakan paham hulul wal itihad. Gus, ini gimana tentang paham ini Gus? Mohon penjelasannya agar semua tahu gitu Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau di dalam keilmuan kita tentang dunia itu masih kita kekeh pegang teguh, ya, nggak akan mungkin orang itu akan paham dengan kebenaran yang hakiki. Nggak akan mungkin, walaupun dia paham ilmunya tapi belum mendapatkan kefahaman yang hakiki. Apa kefahaman yang hakiki? Di mana ilmu tentang rohaniyah dia laksanakan berbentuk amal dengan istiqomah, baru kebenaran hakiki akan nyata. Seseorang kalau belum sampai di sini, mohon maaf, walaupun orang itu alim ilmu dohiri, ya, ilmu tahqiqnya juga ngalim, ilmu hakikatnya juga ngalim, tapi belum sampai pada di musyahadah, mohon maaf, pasti masih ada unsur politik, pasti ada unsur basyariah, unsur nafsiyah masih ada. Sehingga dengan makalahnya itu untuk membalikkan pengetahuan orang sehingga orang lain itu menjadi mamang. Mohon maaf, berarti yang merusak kebenaran yang hakiki adalah bukan orang bodoh, ya, bukan orang bodoh. Orang yang mengubah Al-Quran itu bukan orang bodoh, orang yang alim. Makanya ketika saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, mengapa harus Iqra? Karena beliau itu tidak bisa membaca dan menulis. Jikalau bisa membaca dan menulis, maka orang-orang kafir akan menuduh Al-Quran itu tulisannya Kanjeng Nabi Muhammad. Udah benar, Allah itu mendesain seperti itu, sudah benar. Artinya apa tuh Pak? Justru orang-orang yang goblok ilmu dohiri ikulah yang bisa mendapatkan wahyu tentang ilmu batini. Mudah sekali. Tapi jikalau seseorang itu alim atau gak alim ilmu tahqiqi, kok beliau itu sudah ke musyahadah, nggak akan mungkin dia itu mengatakan yang tidak sebenarnya. Nggak mungkin. Sehingga beliau akan mengatakan manunggaling kawula Gusti itu yang bagaimana? Yang disebut makrifat terhadap Allah itu bagaimana? Liqa pada Allah itu bagaimana? Rasulullah Muhammad bertemu kepada Allah di Sidratul Muntaha Mustawa itu yang bagaimana maksudnya? Apakah dua sisi dengan yang lain bertemu? Yang disebut sebagai makrifat, apakah begitu? Ruh bisa melihat wujudnya Allah, apa begitu? Manunggaling kawula kelawan Gusti, apakah si A bertemu Allah begitu? Nyuwun sewu Pak, apa sih mereka yang sudah, yang belum sampai ke musyahadah itu kok membuat kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Alasannya cuma satu Pak,
supaya umat iki gak gruduk nang hakikat. Bisa. Dua, dia akan takut kehilangan wis. Ngomong enggak tak jotos raimu. Loh iya Pak. Karena kita takut kehilangan pengikut. Sampai berbagai cara saya katakan supaya takut. Anda jikalau keluar dari golonganku, Anda kualat. Anda murtad. Tidak akan enak hidup kamu. Kayak pangeran aja. Udahlah, zaman sekarang udah habisi pengetahuan-pengetahuan yang mempengaruhi oleh umat kita. Janganlah umat kita tarik berjalan di atas jalan nafsu. Tariklah dia di atas jalan Allah. Entah Anda itu mempunyai status sebagai habaib atau ulama, tolong sekali lagi tariklah umat ini untuk lekas berjalan di atas jalan Allah dan bertemu Allah. Jangan ribut royan nasab. Mbok nian yang siji ngeklaim keturunan ini, yang satu aduh umat iki bos sing bingung iku umat. Benar kau mengklaim atas dirimu sendiri, tapi tidak kau sadari bagaimana keadaan umat sebagai pengikutmu. Aku yakin kalau hati sudah betul-betul makrifat, datang Allah. Ora enek sing royo anasab. Klim-kliman nggak ada. Justru kalau bisa pen wes aku ke Arab. Nggak Arab pen udah. Iya. Jadi siapapun Anda yang apakah punya pondok ataukah sebagai dai, yang dai sudah internasional, kalau saya boleh titip pesan, jangan kau seret umat ini berjalan di atas jalan nafsu, akhirnya mutar-muter nanggone dunia. Seretlah, tariklah umat-umat ini rohaniahnya untuk berjalan di atas jalan Allah supaya bisa bertemu pada Allah. Biar sholatnya itu benar. Kak pendino sholat kelingan wet dosa. Kadang-kadang ini ya muncul mbok iku mang. Kadang-kadang tapi udah. Jadi nyun sewu akan ada unsur politik atau tidak tergantung ahli fikir, ahli ilmu itu sudah dimusyahadah atau belum. Wis itu pasti. Barometernya kita membaca, jikalau belum pasti ada unsur politik yang kita tidak tahu. Kalau sudah sampai musyahadah, ini loh Pak, yang kusebut guru akhirat yo iki. Yo ini. Cirinya mudah mawon. Kita kembali ke Ihya tadi loh. Guru akhirat itu yang bagaimana sih? Laksana orang tua terhadap anak, laksana matahari terhadap bumi. Orang tua itu kasih sayangnya sepanjang masa. Sampai Imam Ghazali menerangkan di dalam tentang masalah taklimu ta'alim antara guru dengan murid itu laksana anak dengan bapak, dengan orang tua. Kasih sayangnya di situ. Gak ingin dibalas dengan balasan dunia, ndak. Makanya di dalam Al-Quran mana sih yang dikatakan atiullah wa atiur rasul? Kita melaksanakan apa yang diteladankan Kanjeng Nabi, itu loh bentuknya taat kepada Rasul, juga taat kepada Allah. Itu bukan ngalor ngidul sallallahu alaihi.
Ganderane gede-gede. Bukan perkaranya itu nggak boleh. Monggo. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana letaknya teladani Rasulullah? Ini yang harus kita pelajari dan kita lakukan. Jadi kesimpulannya, barometernya yang berspekulasi bermakalah itu sudah sampai ke musyahadah atau belum? Kalau belum, berarti ada udang di balik sutil. Wis intine ngoten mawon. Nah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantos ping 3 niki nembe dipun paringi kesempatan mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ingkang dalem hormati sedaya murid, muridin muridat, saya ingkang hadir wonten ing majelis ingkang mubarakah menika, utawi muridin muridat ingkang nderek mengikuti lewat live streaming ngeten nggih. Sedaya ingkang dalem hormati linangkung ingkang dalem hormati panjenenganipun Ustadzina wa Syekhina wa Mursyidinal Mukarram non injih panjenenganipun Simbah Yai Haji Mukhlason Rasyid. Ada 3 poin yang ingin saya haturkan kersanipun beliau. Yang pertama adalah terkait dengan sholat daim ngeten nggih. Sholat daim dalam niku pinanggih pemahaman bahwasanya sholat daim niku nggih Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lah wonten mriku wau dalem derek pengaosanipun Simbah Yai bahwasanya syariat iku kudu tok lakoni nalika wis tutuk tekan panggonane hakikat, syariat kudu tok jolne. Sementara pemahaman dalem niku teng riku niki dalem tesih tenggen panggonanipun dalem mengakui bahwasanya dalem tesih wa manggen pemula nggih, tesih manggen wonten syariat, tesih muter-muter tesih bingung pramila dalem kemawantun matur ngersanipun Mbah Yai kersanipun pikatuk bimbingan ngeten. Nah, terkait salat daim nika pamanggih dalem niku dalem nggih tetep nglampahi salat 5 waktu, sak lebetipun nglampahi salat 5 waktu ingkang bangsa syariat nggih nika bahwasanya segala perbuatan, beberapa perbuatan pengucapan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Nah, kula nglampahi niku ketika kula ajeng medal saking salam nutup napa niku salat sing bangsa syariat dalem niati ya Allah, dalem niat medal saking salat sing bangsa syariat keranten panjenengan dan setelah niku setelah assalamualaikum warahmatullah niku kan tetep nek hakikate kan wong niku tetep salat gitu ya, tetep salat. Tapi nek salat sing basa syariat kan ketika melakukan sesuatu sing di luar ketetepane salat sing basa syariat kan haram hukumnya. Nah ngeten niku mbok pilih pemanggih dalem ngeten niku dalem aturaken Mbah Yai menika sampun leres napa dereng niku ingkang pertama. Ingkang kedua niku pertanyaan titipan saking rencang saking sederek bahwasannya enten pertanyaan ingkang tesih ganjel wonten penggalipun terkait dengan hukum karma. Hukum karma sapa gawe nganggo. Nah niku nek hukum karma niku mbok pilih tesih tenggen ranahipun syariat. Bagaimana kemudian hukum karma itu dilihat dari pandangan sudut pandang hakikat ngeten. Nah ingkang terakhir kesempatan ingkang saya menika dalam saged dipun dugiaken wonten panggenan majelis ingkang mubarakah menika dalam manfaatken saya menipun kanthi wontenipun dalem nyadong tambahing panjurung daak pangestu saking kersanipun panjenengan sedaya muridin muridat saya ingkang hadir wonten majelis mubarakah menika
lain nanggung saking kersanipun bahayai nyadong tambeng panjunung doa pangestu mbok bilih ngeten ingkang wakil dalem aturaken kirang langkungipun dalem estu nyuwun agunging lumunturing samudra pangasih ingkang tanpa upami dalam akhiri adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salat ay ad-du'a. Ad-du'a tergantung jenengan iki menafsiri minta atau menghadap. Sakerso panjenengan piyambak-piyambak. Sebab manusia itu punya pandangan lain daripada si A, si B. Lah pandangan-pandangan yang tidak sama itu adalah sebagai proses aku yakin untuk menuju satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Apa kebenaran yang tidak bisa dibantah? Ahad. Saya tetap berhusnudon terhadap mereka yang mengartikan ad-du'a itu dengan bahasa meminta atau dengan bahasa menghadap. Berkenaan dengan sholat sudah jelas apa yang dirumuskan di dalam hukum syariah itu diawali takbir, dipungkasi salam. Lah berkenaan dengan as-sholatun daimun ini itu khusus masuk di dalam keruhanian jenengan. Sebab kerohanian jenengan ini satu hari satu malam terhitung menjadi 24 jam iku kedah bernilai sholat. Hanya bagi mereka yang bisa menyempurnakan cara wadah itu ngebeing apa? Memaksimalkan yang disebut sebagai sholat, manakala as-sholat ay ad-du'a itu jenengan artikan menghadap, sehingga menghadap jenengan ruhaniyah pada Allah itu tidak hanya di dalam sholat secara syariat saja, tetapi juga di luar aktivitas sholat secara syariat. Bahkan kalau dihitung 24 jam sholat syariat yang diwajibkan yang disebut sholat maktubah ini hanya berapa jam? Ada 1 jam 5 waktu itu? Enggak sampak nggih? Enggak sampak. 24 dikurangi wis katakanlah 1 jam aja. Ya, 1 jam. Jadi 1 jam itu dibagi duhur, asar, maghrib, isya, subuh, wis katakanlah 1 jam. Turah berapa? Tinggal berapa? 23 jam. Berarti antara kita menyembah dan tidak menyembah itu lebih banyak tidak. Oleh sebab itu di dalam ajaran dinut tauhid lewat as-sholatun daimun memberikan solusi yang berdasarkan dari surat Al-Qayyimah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha, tidak diperintahkan bagi kamu sekalian kecuali hanya menyembah pada Allah. Artinya ini akan maksimal 24 jam ini manakala kita menjalankan sholat daim. Sholat adalah menghadap harus ada pertemuan di antara 2 hal.
Yang disebut bertemu adalah ahad. Setelah anta wa ana nggak ada. Anta wa ana nggak ada. Ana makhluk sudah nggak ada. Prosesnya saya ana makhluk merasa kalau Allah anta jenengan itu dekat. Setelah kita lakukan prosesnya, akhirnya anta Allah, ana makhluk sudah tiada. Setelah itu barulah sampailah jenengan innani anallah la ilaha illa ana. Yang berlaku hanyalah ana Allah. Kalau boleh saya katakan, udah nggak ada sebutan sebetulnya di situ. Diam. Nah, inilah sholat daim. Inilah yang disebut sholat daim. Sholat hakikat menuju makrifat pada Allah. Ya ini. Kita umat Islam khususnya dengan keilmuan kita yang muncak, ya, ilmu dohiriyah, ilmu di luar ilmu keesaan Allah. Walaupun kita ini alim segala hal ilmu, sekalipun iku ilmu tahqiq, ilmu hakikat, kok belum kita itu untuk berangkat menuju dan bertemu Allah dalam kurung khalwat, menunaikan sholat daim, mohon maaf, gak bisa. Kita dikatakan menyembah, gak bisa. Sebab syarat rukun dikatakan menyembah itu bertemu. Dan dikatakan bertemu itu harus pelepasan keakuan diri. Yang kedua harus melakukan pelepasan keakuan diri. Fal ya'mal amalan soleh solihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wajib. Inilah dua syarat dikatakan liqo itu di situ. Ini tadi saya katakan itu ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi ketika jenengan iki melaksanakan penghadapan ruhaniyah pada hidup yang disebut sholat daim sudah benar sesuai dengan apa pemahaman jenengan tadi. Itulah yang kumaksud ad-du'a, sampai artikan menghadap. Ud'uni astajib lakum. Ini sudah kami sering aku lakukan. Aku jelaskan. Ud'uni astajib. Ud'uni jalu osiro ingsun. Berarti ini posisi kita di syariat. Da'a kita artikan minta. Tapi di situ ada syarat, Pak. Yang tersimpan di dalam antara kalimah ud'uni dan astajib. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul memintanya terhadapku, ni ingsun Allah. Artinya, jikalau betul-betul kau bertemu aku, berarti iki da'a sudah tidak menjadi makna minta, tapi da'a di dalam dirimu jenengan artikan menghadap. Setelah Anda menghadap, jikalau kau mintanya betul-betul terhadapku Allah, maka astajib, saya kabulkan. Bagaimana kita bisa bertemu Allah lawang kita Allah nggak kenal? Nggak bisa. Bagaimana saya itu bisa ke rumah si A lawang saya tidak tahu rumahnya, atau si A itu yang bagaimana? Logika kita bisa menjawab kita tidak akan pernah bisa ke rumahnya si A. Sama. Bagaimana kita akan bisa bertajali ketika berdoa itu dalam diri kita?
Lah wong kita tidak tahu cara bertajalli. Bagaimana kita akan bisa melepaskan keakuan diri ketika berdoa? Lah wong nafsu kita masih ada di depan. Nggak bisa, Pak. Sehingga syarat ini tidak bisa kita hadapkan apabila otomatis astajib itu nggak akan pernah diberikan. Nggak akan pernah. Loh, buktinya saya wirid ini, wirid itu, hasil tujuanku. Ntar dulu. Kalimat astajib itu ada kaitannya dengan hidayah, bukan istidraj, bukan pengelulu. Bukan berarti ketika Allah menghasilkan satu permintaanmu itu Allah memberi, bukan. Justru itu menolak. Astajib hidayah. Berarti Allah mengistidrat kita. Allah akan melulu kita supaya kita lalai pada Allah yang memberikan. Akhirnya kita beriman, kok gak aku wiritan ngene? Gak sambung. Gak hasil tujuh aku. Lah ngaten nggih. Itu wis mesti, Pak. Wis mesti ngono kuwi. Jadi Allah memang sengaja menutupi Anda dengan Allah lewat apa yang kita terkah, kita disembadani, dikabulkan. Padahal sesungguhnya kalau boleh saya katakan, pemberian Allah itu nggak ada kaitannya sedikit pun dengan permintaan. Menurut kacamata hakikat, nggak ada. Kalau ada berarti Allah itu meleki, maha meleki. Kalau tidak diminta, gak dikasih. Nah inilah pandangan ahli syuhud. Akhirnya tidak berani untuk minta. Bila mana meminta, dia akan meninggalkan permintaan itu. Artinya lepaskan keakuan diri. Jadi napa yang menjadi pemahaman jenengan wau terkait masalah sholat daim, sebetulnya itu tidak hanya dilakukan ketika saat sholat 5 waktu secara syariat, akan tetapi juga perilaku semua syariat apapun itu tetap harus dilakukan. Otomatis lihat makom kita masing-masing. Kalau makom kita di musyahadatul fana, ya no, musyahadatul fana. Nggak bisa dialih ke musyahadatul kamil. Begitu juga kamil nggak bisa kita bandingkan ke makom musyahadatul baqo, nggak bisa. Yang penting kita adalah lakukan sesuai dengan apa di dalam makom kita. Makom kita 1 hari 1 malam sholat daimi kok 3 jam, ya wis. Tapi dengan prinsip wala tayasu fi roihillah, jangan pernah kau berputus asa dalam rangka memegang teguh tali Allah ini, sekalipun itu berat, tetap harus kita pegang itu. Bahasa manusia, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu masing. Itu masalah makom. Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid dari Tanjung Jaring, Grobogan, Pak. Saya sudah mengikuti Guse 3 kali di Rambu, Pak. Jadi 4 kali di sini. Insya Allah saya mengikuti, insya Allah kalau saya sehat sampai kekuatan saya di sini. Insya Allah saja. Yang pertama, Pak, yang perlu kami pahami yaitu hal dinul tauhid, Pak. Dinul tauhid. Seperti gambaran saya, Pak, kepahaman saya melihat wayang kulit. Wayang kulit itu
juga punya mulut, punya tangan, dan punya kaki. Apakah itu bisa boleh bergerak? Saya tanya Bapak? Hah? Boleh saya tanya Mbah? Boleh saya tanya? Ya. Wayang kulit itu punya silit mboten? Enggak punya nggih. Setahu jenengan. Nggih. Setahu. Ya, kepahaman kawula, Pak. Dados dinul tauhid seperti wayang kulit kalau tidak ada dalangnya mungkin tidak bisa apa-apa. Seperti kita juga manusia. Kalau tidak ada Allah, kita tidak bisa apa-apa. Berarti yang menggerakkan adalah Allah. Itu kepahaman kami, Pak. Yang kedua kami tanyakan yaitu saya orang bodoh mengikuti Bapak Yai kalau ziarah di mana-mana di tempatnya para wali, para masyayikh itu saya mengikuti terus Pak, insya Allah begitu. Nah, untuk kami yang pertama yaitu yang kami tanyakan Pak, kepahaman dari masyarakat awam itu kalau kita sudah bisa membaca Yasin atau membaca itu kan tahlilan. Karena kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Apakah itu kalau tidak melaksanakan syariat apalagi hakikat itu apakah bisa mungkin dia bisa ketemu dengan Allah, Pak? Yang seterusnya, Pak, kepahaman kami sudah masuk syariat dan saya masuk pada torekoh, Pak. Namun kami belum bisa menemui pada Allah. Setelah saya bisa ngaji tentangnya Gus Son, alhamdulillah. Apa itu torekoh itu jalan. Hakikat adalah tujuan, makrifat adalah tujuannya sudah sampai kepada Allah. Berarti kepahaman saya apakah itu sudah benar, Pak? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerobokan Purwodadi nggih. Nabi ya, kok saya tidak senang tidak, tapi karena itu kesenian dari orang Islam, ya saya mengikuti saja, Pak. Ya, karena masalah itu, Pak, masalah gantung Nabi bukan saya tidak senang tidak, saya mengikuti karena ya bagaimana karena kami orang bodoh. Sekian, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ilmu syariat yang disiarkan oleh para ulama zaman dulu di Pulau Jawa sebelum syariat masuk, ini sejarah. Pertama kali orang Jawa itu memahami dan dipahamkan tentang ilmu tauhid yang disebut pada saat itu ilmu tuwek, ilmu kaweruh, ilmu sangkan paraning dumadi. Lah, miturut kepahaman sampean jenengan ini dinut tauhid digambarkan seperti wayang dan dalang. Sudah benar. Karena dulu memang menggambarkan para romo itu antara wayang dengan dalang. Wayang apa itu sebetulnya adalah bentuk karakter manusia. Sehingga di situ ketika dalang itu memainkan mesti ada dua kelompok. Ngastino dan Ngamarto. Ada golongan yang gelap, ada golongan yang terang. Ada golongan yang ingkar, ada golongan yang iman. Mesti sing golongan iman, golongan Ngamarto iku sebelah kanan. Nek ana dalang kuwalik iku biasae
Ya sembuh, mbok disengaja, mbok lali ya gak ngerti. Lah, si dalang itu mesti nganggo cantrik. Mesti. Lah cantrik itu ngelmunya ya mumpuni. Gambare golongan kanan, gambare wayang golongan kiri mesti tahu. Ngertos cantrik nggih? Kalau boleh saya katakan cantrik itu adalah ya utusan Allah. Kalau diterjemahkan secara syar'i ya. Itu cantrik. Lah, memang sudah benar Bapak, filosofi tentang wayang dengan dalang persis antara manusia dengan Allah. Lah, biar manusia itu hambanya mengenal pada Allah yang sebenarnya, maka keallahannya itu dinyatakan yang disebut ruh. Sehingga secara logika jasad nek ora ono roe yo gak iso lapo. Tapi roh itu bukan Allah. Tapi roh itu adalah nyatanya Allah. Yes. Lah bingung titik gak apa-apa. Enggak lah, sampean gak bingung tatkala jenengan ini sudah ditarik Allah ketika kholwat itu dimusyahadah. Yes. Jadi leres Bapak, yang pertama jenengan seperti itu. Yang kedua, apakah orang-orang yang tidak bersyariat dan tidak berhakikat itu besok akan ketemu Allah? Udah gini aja Pak, kita bicara diri kita sendiri. Wis jenengan syariat tok adik hakikat. Sampean rasakno selama ini bagaimana? Itu Anda akan bisa menyatakan diri Anda sendiri. Selama kita itu belum mengenal rohaniyah kita tentang dinut tauhid, bagaimana kita? Kita patuh dengan hukum syariat. Patuh. Pertanyaan saya, sudahkah ketemu Allah? Jangan dijawab. Sampean rasakno sendiri. Ini bersyariat. Sedangkan orang-orang yang tidak bersyariat berarti di luar agama Islam. Kalau dia tidak berhakikat, apakah dia itu bisa bertemu Allah? Saya bertanya kepada teman-teman saya di agama Nasrani, Hindu, Buddha. Saudara saya, ketika Anda ini melakukan kehidupan di dunia ini yang tidak sesuai dengan syariatnya orang Islam, pertanyaan saya, apakah selama ini Anda itu sudah bisa bertemu Allah, bertemu Tuhanmu, bertemu Tuhan? Sedangkan diri Anda tidak berhakikat atau tidak mengenal dan mengamalkan ilmu ketuhanan. Ini yang jawab saudara saya di luar agama Aku yakin tidak akan pernah bisa bertemu. Baik di dunia maupun kematiannya, bahkan sampai setelah kematian. Sehingga mengapa di dalam agama Islam diterangkan besok manusia kalau meninggal akan dicabut oleh malaikat Izra. Loh, makhluknya masih muncul toh? Masih muncul. Tapi bagi kekasih Allah, makhluk sudah enggak berlaku. Berarti Allah sendiri yang menjemputnya. Mungkin pernah saya ceritakan dalam satu makalah cerita. Bapak Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah mimba'dil auliya. Sebagian golongan dari kekasih Allah. Beliau di dalam hatinya ingin lepas bebas. Ruhaniyahnya itu lepas dari jasmani, bahasa syariat disebut kemati. Beliau kepingin lekas cepat mati. Karena menurut beliau di dunia ini hanyalah sandiwara.
hanyalah tipu daya nafsu. Di sana di sini udah tak tinggal kiai. Ini berkenaan dengan takdir ceritanya. Sehingga dia ketika waktu saat naik di puncak wit atau pohon yang amat tinggi, secara logika dia itu menjatuhkan diri akan mati. Di bawahnya itu adalah batu-batuan. Logika mesti mati. Ternyata berhubung takdir belum berbicara, Allah mengutus manuk peking, burung peking, bukan emprit loh Pak, tapi rombongan awak. Jadi tubuh beliau itu sebelum turun ke tanah itu tersangkut di burung emprit. Akhirnya enggak jatuh seperti orang jatuh, pelan-pelan, tak mati. Suatu saat ada sayembara satu negeri di mana rajanya punya anak wanita yang amat cantik. Saking cantiknya, siapapun akan ketika melihat akan ada trisno, suka. Sebab dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tapi ada rasa ketakutan. Bagaimana enggak takut kita orang syariat? Jangankan kita itu sampai pada nikahi, ketemu dan senang besok langsung mati. Yang mati yang sehingga masyarakat satu negeri nggak wani ketemu, nggak berani untuk menikahi karena takut Itulah karakter kita sebagai manusia. Jikalau masih ada di syariat itu wedi, wis gak mah itu memang karakternya. Tapi bagi ahli syuhud, beliau sebagai kekasih Allah terdengar kabar seperti itu, istilah bahasa orang Jawa, ketepaan, wis kesempatan. Akhirnya datanglah beliau dalam negeri itu, harapan biar dia itu lekas cepat mati. Oke, mukhadharah. Tahapan pertama mukhadharah. Dipertemukanlah antara beliau dengan putri itu oleh raja. Tadi kan dikatakan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun. Ketika mukhadharah ketemu, beliau nggak ada rasa cinta terhadap si putri. Cintanya dia ditaruh pada Allah supaya lekas dia mati. Mukhadharah sudah ketemu, pulanglah beliau ke rumah. Raja memakai telek sande, lihatlah mati enggak wong iku tadi. Ternyata telek sande melaporkan terhadap raja, belum ya raja. Mungkin nanti kalau khitbah melamar. Akhirnya terjadilah waktu yang telah ditentukan pelamaran. Entah Rebo Kliwon, entah Senen Pon. Sudah bertemu jeret, itu pun yo nggak mati. Dia jatuhnya cinta itu tidak pada jamalnya si putri, tapi jamalnya Allah. Akhirnya telek sandi ngomong, ya raja, beliau belum mati. Akhirnya dalam hati raja ada ngerutu ngomong, ini manusia apa jin ya? Manusia apa genderuwo? Logika atau Pak? Pikiran seperti itu. Karena sejarah sebelumnya itu kalau manusia mesti mati. Beliau juga begitu. Aku kok gak mati? Mati. Akhirnya raja mempunyai pikiran mungkin waktu akdu nikah. Akhirnya terjadi balah akdu nikah. Ya ditabuhno terbang iku ya tak.
Ya, ditabui terbang-terbang, akhirnya sudah pulang semuanya. Rajanya Yiki bingung, setengah bingung. Ini orang kok gak mati? Mati. Akhirnya masuk dalam satu kamar, hajatlah beliau itu sama putri. Di tengah hajat belum selesai, Israel mudun. Uduk. Apa yang terjadi? Muhaddasah, perdebatan. Bahasa orang sekarang, beliau dawuh, Israel, waktu aku minta mati gak mati-mati, waktu susah-susah gak mau kok cabut, sekarang enak-enak mau kok cabut. Yontenono sih, gak sabar Pak nguniku ngenteni. Akhirnya terjadilah pertempuran. Akhirnya kalahlah Israel, dikeplek-keplek no cagai. Tembok niku akhirnya beliau itu wangsul datang Allah, lapor Gusti, saya tidak mampu ngambil hambamu yang satu. Ya wis entenono, tak cukup dhewe. Inilah alasan mengapa para kekasih Allah yang menjemput itu Allah sendiri, karena keakuan makhluk sudah tiada. Lah ketika saat Israel naik ke atas lapor, kesempatan akhirnya sudah selesai hajatnya, akhirnya lahirlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh sebab itu jenengan nek dulu dereng seperti itu, walaupun wis umur swidak seket gawe yo anak maneh lho, ngoten lho maksud kula. Tapi ketika saat jenengan hajat nang istri sampean, istri suami bertajalilah. Cintalah jatuhmu itu, jatuhkan cintamu pada Allah. Lu penak toh. Jenengan wis sikile telu, putune sik cilik, anake sik cilik-cilik, balapan dengan anak. Adi putu balapan dengan anak. Saiki tak tiru. Nah. Bon, Bapak Ibu, sekedar cerita aja itu tadi, yang jelas kembali kepada masalah liqo bertemu Tuhan. Yang jelas siapapun dan agama apapun jikalau tidak berhakikiyah nggak bisa, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga terkait syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Sebetulnya Bapak Ibu, saya tidak bicara thariqah muktabaroh A sampai Z ya. Sebetulnya nama sholat yang jenengan lakukan, nama ngaji, nama aktivitas apapun, ikut thariqah. Apa thariqahnya Rasulullah? Sholat. Apakah Rasulullah zaman dulu itu sudah muncul thariqah ini? Halo? Nggak ada yang menjelaskan terkait thariqah yang muktabaroh ini. Rasulullah itu sudah melakukan thariqah itu, nggak ada. Kalau ditanya apa sih thariqah Rasulullah, seluruh fasilitas yang di hadapan Allah terhadap beliau yang berupa aktivitas jasmani beliau jadikan untuk bertemu Allah. Itulah maksud sholat daim. Itu Pak Bu. Jenengan akan mengerti thariqahnya Rasulullah itu sebetulnya apa, manakala rohaniyahmu itu sudah tenggelam di dalam tauhid la ilaha illa anta. Setelah itu mengenal ana, baru tahu. Makanya saya berani ngomong gini, jenengan ketika saat khalwat dan Allah mempertemukan dirimu terhadap Kanjeng Nabi, tanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasul, betulkah apa yang diajarkan kelason niki selama ini dino tauhid itu dulu jenengan sampaikan? Yang kedua, betulkah itu adalah ilmu yang benar, ajaran yang benar kepada Allah? Kalau jawabannya Rasulullah itu tidak, iku alasan nafsune klason dewe, tak tutup wis gak kadek ngaji gak taek ya wis.
Malah penak aku. Yo gak soro-soro. Lah ngoten to? Anggitnya. Apa anggitnya itu, Pak? Dikiranya semakin banyak penumpang itu semakin suka entah. Berat, Pak. Tapi seberat apapun kalau Allah itu mengamanahkan, yaitu tadi, saya tidak bisa menolak. Walaupun saya disuruh untuk membakar mobil jumlah 35 mobil. Mobil mewah-mewah, Pak. Plat merah mobil DPR kali. Pegawai-pegawai Pemkab. Saya nggak mampu untuk menolak hal itu. Makanya tetap harus kami lakukan walaupun resiko menghadang saya. Udah, sama. Jenengan juga begitu. Ngalir aja enak. Ditabrak no galeng ya wis dinikmati ae galeng nih. Ditabrak no rondo ya dinikmati ae. Lah, gak gitu ta, Pak? Lah, itu paribasan. Enak gak enak, suka atau susah, senang atau susah, datangnya juga dari Allah. Hanya itu. Itulah, jadi syariat adalah ilmu, nama aktivitas adalah thariqah, tujuan hakikat adalah tujuan, tergantung tujuanmu sholat itu apa, tujuanmu makan itu apa, tujuanmu minum itu apa. Tujuannya harus satu, hakikatnya harus satu, bertemu Allah. Itulah nyatanya hakikat disebut makrifat. Betul, Mbah. Jadi segala aktivitas apapun yang terjadi pada diri Anda itu tidak terlepas syariat dan thariqat. Yang penting jenengan meletakkan hakikat di situ. Oke, ada lagi? Ada, monggo. Langsung mawon, langsung. Langsung, iya. Apa? Hukum karma. Maaf saya lali. Hukum karma dalam pandangan dinut tauhid itu adalah apapun perilaku kita yang keluar dari tatanan hakikat makrifat berarti maksiat, itu akan kembali kepada diri kita, bukan pada orang lain, kepada anak, kepada putu, bukan. Apa yang terjadi pada diri kita kembali kepada diri kita masing. Cara tauhid, maksiat yang kita lakukan secara rohaniah, dampaknya itu terhadap diri kita. Nggak ada kaitannya pada orang lain. Sekalipun orang lain itu disebut orang yang dekat kita, anak ataupun istri. Nggak, ini pandangan kacamata tauhid. Kalau pandangan kacamata syariat, entah dampaknya pada orang lain atau gimana, itu bagaimana syariat menjawab. Tapi setahu saya di dalam ilmu sejati yang namanya apa tadi? Hukum karma itu jatuhnya pada orang lain. Umpama kita sebagai orang tua, nyun sewu, melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum. Di situ ada hukuman. Ketika hukuman tidak jatuh pada diri kita, akan diterima oleh anak atau putu atau orang dekat kita. Itu maksudnya adalah sanepan, Pak. Sanepan. Sebetulnya di dalam ilmu sejati itu tidak jauh dengan ilmu tauhid. Versi Al-Quran tidak jauh. Cuman itu disanepakno. Mengapa dikatakan orang dekat? Siapa sih orang dekat itu? Nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainah kita dalam diri kita. Makanya kalau ayatku anfusakum wa ahlikum narok, kalau kita kembalikan diri kita masing-masing, di dalam diri kita ada sifat-sifat nafsu, nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainah. Ini yang harus kita jaga. Artinya kita didik, kita jinakkan supaya dia mengenal dan menghadap kepada Allah. Individu, tetapi ini kita bicara juga umum,
maka umumnya letaknya pada ahli. Ahli diartikan anak dan istri. Begitu. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus, kula saking Babat Lamongan ingkang badhe kula tangketaken, kula cerita sekedhik angsal nggih. Kula kala riyen nate nderek duka niku tarekotan, duka nderek napa kula mboten ngerti, sing jelas kula dipun kengken ngamalake napa ingkang sampun dipun wejang kali guru kula. Nggih poso 3 dina nggih foto lakoja bismillahirrahmanirrahim lakot fakulja nggih niku. Setelah kula lampahi akhirnya dangu kula dipun usir kali guru kula. Karanten kula tasih saged ninggalake barang molimo. Sing kula ajeng tangketake napa amalan sing kados dipun wejangake guru kula kala riyen saged didamel mboten. Mangke nek sampun dipun biat kali Gus Moklason. Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala amaliyah yang bermuara di muhadharah ataupun di mukasyafah, baik itu sudah wujud nyatane karomah atau belum, nanti kalau jenengan sudah dikatakan berjalan menuju dan bertemu Allah, boleh itu dilakukan atau tidak. Tapi jikalau dilakukan, tolong jadikan itu sebagai kendaraan. Kendaraan itu nggak boleh ikut sampai pada tujuh, nggak boleh. Harus kita taruh di luar. Artinya, ketika jenengan iki mendawamkan, mengistiqomahkan wirid laqad ja'akum dan seterusnya, yang itu akan memunculkan satu karomah sebab istiqomah dalam diri kita, wajib hati sampean ini nanti menyertakan fungsi daripada zikir sirul asrar. Wajib. Sebab jikalau tidak sampai fungsikan sirul asrar, justru karomah itu akan menghalangi jenengan untuk bisa bertemu Allah. Jikalau ini jenengan itu susah untuk pelepasan diri, monggo silahkan lakukan, nggak apa-apa, tapi syaratnya itu tadi. Jadi kami tidak akan membatasi jenengan atas bacaan apapun yang sudah jenengan istiqomahkan sejak dulu. Yang warid, yang wirid, yang memunculkan warid disebut istiqomah itu mendukung kehidupan secara dohiriyahmu di muhadharah atau di mukasyafah dalam kurung di dunia ini. Saya tidak membatasi, silahkan, tapi dengan catatan jadikanlah itu sebagai kendaraan. Fungsi kendaraan itu hanyalah kita itu menghantarkan aja. Tidak boleh kendaraan itu dibawa sampai tujuan. Harus diparkir. Itu bisa Anda parkir manakala jenengan itu merealisasikan sirul asrar. Baru, kalau tidak, mohon maaf, Anda tidak bisa dikatakan sampai pada tujuan. Karena hakikatnya kendaraan itu ada tempatnya sendiri. Ingat, buruk yang ditumpaki Rasulullah waktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, setelah sab langit 7, beliau parkir.
Warid-warid yang tadinya kesebut malaikatul muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, yang menggecoi buruk, memegang buruk biar buruk tidak liar, itu pun yo parkir. Beliau sendiri yang menghadap kepada Allah. Jadi pertemuan kepada Allah yang dimaksud makrifat itu bukan perkara Rasulullah bertemu Rasulullah Muhammad, makhluk itu bisa melihat pada Allah, bukan. Anta fana, ana fana, la ibsorun wa mubsorun wa basorun, semuanya fana. Akhirnya iki buktinya tatmainul qulub. Bukti iman, la yarawna li anfusihim sayan. Anda sudah tidak ada iman kalau makhluk itu wujud. Kalau makhluk itu yang melakukan, nggak ada. Bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Balik yang bergemuruh dalam hatimu, yang beraf'al, yang berperan, hanya Allah ini. Jelas? Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Ibu, sudah cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa tentang pedoman-pedoman atau ilmu-ilmu sebagai bekal kita sebagai hamba Allah yang mempunyai keinginan bertemu Allah yang telah diberikan. Sekali lagi, saya secara sifat basariyah tetap memohon kepada Allah dengan bahasa ud'uni, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga, anak turun kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.